Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi nih di channel kita RKLN. Kali ini kita mau membahas nih tipe-tipe investasi. Bahwa tahukah kalian kalau misalnya investasi itu ada yang buruk? Kita kali ini pengen bahas sebuah instrumen investasi yang ternyata tuh dinilai buruk loh mungkin di negara kita ya kali ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa dulu untuk subscribe channel kita dan like video ini kalau misalnya kalian menemukan suatu manfaat dalam video ini. Serta subscribe karena apa? Karena kita banyak nih bahas-bahas tentang seputar properti, seputar investasi, dan seputar finance juga. Nah, investasi tadi yang sudah saya sebutkan bahwa ada sebuah instrumen investasi yang ternyata dinilai buruk pada tahun ini. Jadi saya mengutip dari materi Bung Chandra sendiri. Sebelum kita masuk ya, sebelum kita bahas, apakah kalian tahu tipe-tipe investasi ini seperti apa? Atau kegunaan investasi itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi investasi itu adalah ketika kita menanamkan sebuah aset yang dimana aset itu kita mengharapkan suatu keuntungan darinya dari berjalannya waktu. Nah, jika kita punya modal, nah kita tanamkan modal itu dan kita berharap bahwa kita mendapatkan capital gain atau kenaikan angka dari modal yang tadi kita punya. Nah, beberapa instrumen investasi pertama seperti saham. Nah, kayaknya sekarang tuh di dunia digital seperti ini lebih gampang loh kayaknya beli saham, karena dulu tuh inget mau beli saham tuh kita harus buka akun sekuritas dulu, terus kita memang melewati beberapa prosedur. Nah, sekarang kan udah banyak juga tuh akun-akun digital yang untuk investasi saham. Terus investasi emas juga sekarang ada juga emas digital, artinya itu berpaut pada angka digitalnya dulu. Ketika kita melakukan payment itu menunjukkan bahwa ternyata emas yang kita punya ini sekian beratnya gitu. Nah, apabila kita ingin mencairkan, nah itu membutuhkan proses di mana kita mencairkan emas tersebut sehingga kita bisa ngambil fisik dari emasnya. Terus ada juga investasi properti. Nah, properti juga ada juga yang digital. Artinya kita menginvestasikan aset kita, menginvestasikan modal kita berupa aset properti yang mungkin kita juga nggak tahu di mana letak dan posisinya. Tapi sudah ada nilai harga propertinya berapa. Nanti kita tinggal mendapatkan sertifikasi terkait propertinya tersebut. Ada juga di situ. Nah, dari 3 instrumen yang tadi saya sebutkan itu bukan instrumen yang dinilai buruk. Nah, ada satu lagi jenis investasi yang biasa dilakukan mungkin dari zaman dahulu juga ya, sebelum era digital yang sekarang serba mudah. Dulu orang ketika memiliki uang tunai dia merasa raja, atau ada sebutan yang biasa kita kenal dengan cash is the king. Misalkan kita ambil contoh di tahun 2002, kita menanamkan uang di tahun 2002, nah kita berharap di tahun sekarang misalkan 2022 itu nilainya berlipat ganda. Nah, memang hal ini terjadi di negara maju. Artinya apa? Karena di negara maju mungkin nilai resesinya tidak ada atau kecil, atau bahkan ada yang positif. Nah, sedangkan di negara kita sendiri ini masih terjadi inflasi. Nah, di mana tadi di tahun 2002 apabila kita menanamkan modal sebesar 200 juta dan kita mengharapkan di tahun 2022 ini kita mendapatkan nilai yang lebih besar dari 200 juta, ternyata tidak seperti itu. Karena banyak sekali studi kasus yang menunjukkan di Indonesia itu bahwa banyak korban yang terjadi ketika mereka menanamkan modal aset investasinya, yaitu berupa uang tunai tadi. Nah, biasanya kan orang yang menanamkan modal seperti tadi ya 200 juta di tahun 2002 karena menghitung nilai suku bunga. Suku bunga kan tidak pasti ada kenaikan dan biasanya kan selalu naik ya kan. Tapi mereka menghitung kenaikan suku bunganya saja, tapi mereka tidak menghitung nilai inflasinya. Sehingga di tahun 2022 dalam kurun waktu 20 tahun nilai 200 jutanya bisa saja hilang atau ludes. Jadi kalau misalnya teman-teman sempat dengar berita bahwa ada orang yang nabung 5 miliar di sebuah bank gitu, dan ternyata ketika mereka mau narik untuk biaya sekolah anaknya atau mungkin untuk membeli sebuah aset properti di zaman sekarang kayak mungkin ingin beli apartemen ya kan, ternyata nilainya udah nggak ada. Nah, ini bukan hilang dalam bentuk fisik ya, fisiknya mungkin sudah berputar kemana-mana, tapi dari bentuk akunnya sendiri, dari bentuk akun si tadi nasabahnya tersebut hilang. Karena apa? Karena termakan inflasi tadi. Nah, itulah yang terjadi
di negara kita sehingga disebut dengan instrumen investasi yang buruk. Nah, bagi teman-teman yang memiliki uang cash dan berharap bahwa uang cash ini tidak termakan waktu karena untuk nanti misalkan untuk anak cucu atau mungkin untuk biaya sekolah anak yang dimana sekarang anak kita masih berumur 5 tahun, 2 tahun atau mungkin ada yang masih baby. Nah, janganlah tabungkan uang Anda, tapi ubah uang Anda tersebut ke bentuk instrumen investasi yang tadi. Nah, kalau misalkan saya boleh sarankan di sini, lebih baik kalau misalkan kalian ingin melakukan sebuah investment, lakukanlah investasi di bidang properti. Karena properti sendiri kita bisa lihat fisiknya, kita bisa tahu tempatnya di situ dan tidak termakan waktu. Dan jelas dari semua 3 instrumen itu pasti mengalami capital gain. Tapi properti mengalami capital gain yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Itu saran serta itulah yang mungkin kita bisa berikan kepada teman-teman sekalian yang menonton video kali ini. Karena apa? Karena kita berkecimpung di dunia properti dan melihat. Karena kita nggak melihat dari kacamata kita sendiri, kita mendengar banyak masukan, banyak cerita dari beberapa orang di luar sana bahwa mereka mengalami bentuk kegagalan, mereka mengalami bentuk kesuksesan dalam investmentnya, dan ternyata sebagian besar itu terjadi kesuksesan pada investment yang berupa properti. Nah, jadi jangan pusing-pusing, apalagi bagi teman-teman nih yang mungkin start modal awalnya ternyata nggak sebesar-besar itu untuk beli sebuah properti. Ada properti yang lebih kecil, kayak sekarang ya kan udah banyak properti ya, seperti aset tanah kafling. Nah, kalian nggak usah pusing nih kalau misalnya mikir aset tanah kafling, kayaknya aku harus kayak gimana nih, beli di mana? Itu nggak usah, kenalan dulu sama Erkalen karena kami di sini menyediakan aset-aset tanah kafling terbaik untuk Anda. Anda tidak usah pusingkan mengenai segala dokumentasinya ya, artinya sertifikasinya seperti apa, keamanan dari legalnya seperti apa. Kalian nggak usah pikirkan itu semua karena itu tanggung jawab kami. Nah, kami di sini hadir untuk teman-teman yang ingin memulai memperbaiki kehidupan yang lebih baik ke depannya. Mungkin sekian materi dari saya kali ini. Semoga mendapatkan manfaat dari materi ini dan semoga saya di sini juga mendapatkan pelajaran. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau mungkin ada saran yang lain gitu, boleh di komentar di kolom bawah ini, serta apabila ada masukan silahkan di komentar juga di bawah. Saya tunggu komentarnya, kita boleh berdiskusi, terus kami tunggu juga di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, karena kita akan selalu membahas seputar properti, seputar investasi, dan seputar aset-aset dan finansial. Serta di like ya video ini, jangan lupa untuk disebarkan bagi teman-teman sekalian yang ingin memberikan berita kepada sanak keluarga, serta teman-teman atau sahabat kerabat. Silakan di-share videonya. Semakin banyak kita memberikan informasi kepada orang yang kita sayangi, semakin banyak juga mereka akan mengetahuinya dan semakin baik juga kehidupan mereka. Mungkin sekian dari saya mohon maaf apabila ada kesalah kata dalam penyebutan atau penyampaian materi saya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Abdul Maliki, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, saya undur diri. Yang buruk. Karena sama-sama. Sorry.